Polda Jatim tangkap pelaku pemerasan petani. DPR sidak Pelabuhan Tanjung Perak jelang mudik. Berbuka puasa dengan roti naan khas Pakistan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Polda Jawa Timur menangkap 3 pelaku pemerasan terhadap petani. Ketiga pelaku saat beraksi mengancam puluhan korban di Kabupaten Pasuruan menggunakan senjata tajam agar menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Kasus ini diungkap oleh Subdit 4 Jatanras, Ditreskrimum Polda Jatim berdasarkan laporan polisi pada 25 Februari 2026. Peristiwa terjadi sejak 14 Desember 2025 di sebuah gubuk di Desa Pusung Malang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Bermula dari masalah utang piutang bibit kentang senilai 7 juta rupiah, namun berkembang menjadi aksi pemerasan disertai ancaman kekerasan. Menurut Kepala Desa Pusung Malang ada 17 korban yang telah melapor. Untuk kerugian masing-masing mulai dari 1 juta hingga 80 juta rupiah, bahkan salah satu istri korban mengalami stroke karena mendapat intimidasi dan pemerasan selama 3 tahun. Dari hasil penangkapan ketiga pelaku, polisi menyita 2 celurit, 1 pedang, dan 1 pisau sebagai barang bukti. Para pelaku dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hingga 9 tahun penjara. Ini sedang kita dalami, ya, karena ini sekali lagi yang disampaikan Pak Kabid Humas tadi, bahwa cara yang digunakan ya, adalah cara-cara premanisme. Ya, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun menakut-nakuti. Dan ini salah satu bentuk kejahatan yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat. Pak, dia itu premannya rentenir atau siapa itu? Oh, bukan preman rentenir, Pak, bukan. Jadi memang nutup ya, gitu ya? Dia kayaknya jadi bos gitu loh. Oh, dia jadi bos, jadi memang sering minta Sering minta-minta gitu, warga. sering. Karena bukan desa situ aja yang diminta. Desa sebelah itu Wonogiri, Tosari, Madiwono juga. Rata-rata petani ya Pak? Rata-rata petani. Saudara, temuan ulat pada puding MBG di salah satu sekolah di Kota Malang viral di media sosial. Pihak mengembalikan puding ke SPPG. Menanggapi hal ini, Pemkot Malang menilai Badan Gizi Nasional BGN yang memiliki kewenangan memberikan sanksi pada pihak SPPG terkait. Inilah video yang viral di media sosial. Wali murid mengeluhkan puding stroberi milik anaknya yang diterima dari paket makan bergizi gratis pada hari Selasa ditemukan ulat. Pihak sekolah SDN Tunjung Sekar 3 Kota Malang membenarkan bahwa ada keluhan dari beberapa siswa di 3 kelas bahwa puding stroberi yang mereka terima terdapat ulat. Pihak sekolah menarik puding yang diterima siswa yang masih berada di sekolah dan mengembalikannya ke SPPG terkait, yakni SPPG Tulus Rejo 2. Menanggapi hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Pemkot melaporkan temuan ulat di menu MBG ini kepada Badan Gizi Nasional BGN yang memiliki kewenangan memberikan sanksi. Nanti ya kita tentu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan dengan memanggil kepala SPPG-nya ini oleh Satgas, kita menyampaikan permasalahan seperti ini, dan ini nanti tentu tetap akan ada kalau yang masih tidak ada sanksi-sanksi yang harus kita akan berikan kepada SPPG yang tidak mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Jika ada temuan seperti itu, siapa Pak yang paling bertanggung jawab seharusnya Pak? Di kepala SPPG-nya? KSPPG-nya Bapak? Iya, KSPPG-nya, kepala SPPG-nya. Dia bertanggung jawab penuhnya. Itu kayak ulet buah, itu memang benar. Di SPPG Tulus Rejo 2 itu menaungi Tunjung Sekar, dari Tunjung Sekar 1 sampai 5 sama SMP sama TK itu juga menemukan beberapa ulat di stroberinya. Nah, kemarin itu sudah ditindaklanjuti, sudah saya sampaikan ke SPPG-nya juga, dan SPPG-nya juga mohon maaf atas kelalaiannya, dan dari sekolah sudah menarik.
Berita lainnya, ratusan hektar tanaman padi di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur terserang hama kepinding tanah. Batang daun mengering, bulir padi rusak. Upaya penyemprotan dilakukan namun curah hujan tinggi, penyebaran hama semakin pesat. Serangan hama kepinding tanah terjadi sejak 2 pekan terakhir di lahan pertanian di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Tanaman padi yang sudah berusia 70 hingga 80 hari memasuki masa panen menjadi kering. Dari akar, batang, dan daun menguning, bulir padi menjadi kosong tidak terisi. Hama ini menghisap cairan pelepah dan batang, menyebabkan tanaman kerdil, daun menguning, kering, berpotensi mematikan tanaman karena serangga berwarna hitam ini menyerang dari masa pembibitan hingga dewasa dan bersembunyi di pangkal batang. Antisipasi penyebaran dengan penyemprotan insektisida, tetapi curah hujan yang tinggi membuat perkembangan hama ini semakin pesat. Terserang penyakitnya, kalau dari gejala dan tingkat kerusakannya ini dari hasil analisis dan pemeriksaan itu kena penyakit kepinding tanah sama pereng. Juga ada jamur apa itu, bakteri. Dampaknya ke padi? Dampaknya ke padi bisa busuk atau gagal panen, kering. Mati ya? Iya, jadi mulai dari awalnya itu kuning, terus kering, terus mati. Selain terserang hama kepinding tanah, tanaman padi juga terserang hama wereng dan tikus yang sesuai data kelompok tani mencapai kurang lebih 100 hektar luasan persawahan. Dampaknya ya gagal panen dah. Rata-rata usia berapa ini Pak? Sudah usia 70 sampai 80. Artinya udah masuki masa panen? Sudah menghadapi panen sudah. Untuk di wilayah Desa Jubung sendiri ada berapa luasan? Luas lahan sawahnya di Jubung itu ada 230 hektaran. Kira-kira yang terserang itu ada 100 hektar lah. Itu kenapa faktornya Pak? Ya itu hama itu tadi. Hama itu karena faktor cuaca lah. Di tengah naiknya harga gabah, petani dipastikan gagal panen dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Diketahui untuk 1 hektar tanaman padi membutuhkan biaya operasional dari masa tanam hingga panen sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Wali Kota Malang bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Malang memantau harga cabai. Dari pantauan ini TPID mengambil langkah mengintervensi harga di pasar agar tak memberatkan warga. Pantauan harga dan pasokan cabai rawit ini dilakukan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama tim pengendali inflasi daerah TPID di salah satu lahan cabai di Kelurahan Lesanpuro, Kota Malang. Di salah satu lahan cabai seluas 400 meter persegi ini, TPID mengecek kondisi tanaman cabai serta harga jual cabai rawit dari petani. Dalam pantauan ini, Wahyu Hidayat mengakui bahwa hingga saat ini harga jual cabai di pasaran masih tinggi. Menurut Wali Kota Malang, cabai dari luar Kota Malang, yaitu dari Banyuwangi dan Jawa Tengah, sudah masuk memenuhi kebutuhan di Kota Malang. Namun belum bisa menekan tingginya harga cabai. Melalui tinjauan ke petani ini, TPID akan mengambil langkah untuk bisa mengintervensi harga cabai yang masih tinggi di pasaran. Belum, jadi sampai dengan saat ini kemarin malah Pak Indra, Pak BI dengan Pak Anden kemarin melihat di pasar itu masih 100 ya di atas masih di atas 100 ya, walaupun harga jual dari sini masih 80. Nah ini yang selama ini walaupun sudah dari cabai dari luar masih belum mempengaruhi atau mengendalikan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kediri menggelar kegiatan musrenbang tematik stunting. Kegiatan ini digelar untuk menurunkan angka stunting yang saat ini masih di angka 8,04%. Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, memberikan penghargaan kepada Desa Susungbango di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Penghargaan ini diberikan setelah desa tersebut mampu menangani penurunan stunting terbanyak pada tahun 2025. Dalam kegiatan pramuserbang tematik stunting, Dewi Maria Ulfa mencatat saat ini angka stunting yang ada di Kabupaten Kediri di angka 8,4%.
Angka tersebut masih jauh dari target yang diinginkan Bupati Kediri, yakni turun di angka 7%. Oleh sebab itu, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting. Salah satu upayanya yaitu Pemkot Kediri meresmikan aplikasi Sigap Penting PKK. Aplikasi itu nantinya bisa dipakai aduan pihak desa terkait permasalahan stunting. Sehingga dengan begitu, Ketua PKK Kediri bisa secara cepat menangani aduan permasalahan tersebut. Alhamdulillah kita mengalami penurunan, tapi ini juga PR kita semua. Pastinya terima kasih seluruh stakeholder, baik dari daerah, support dari Forkopimda juga, itu juga ikut peduli pada stunting, juga perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Kediri 2024 kemarin jadi kabupaten terbaik penurunan stunting seluruh Jawa Timur. Tapi ini masih banyak PR. Mas Bupati mentargetkan 7% stunting, hari ini masih 8,04%. Wakil Bupati Kediri berharap seluruh perangkat daerah mulai dari desa agar bekerja dengan baik, agar target penurunan stunting pada tahun ini bisa terpenuhi. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau Wisma Gayatri sekaligus menyerahkan dana hibah kepada Kodam 5 Brawijaya. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemprov terhadap prajurit dan pembangunan wilayah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan Wisma Gayatri yang difungsikan sebagai mes prajurit Kodam 5 Brawijaya di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan kunci secara simbolis sebagai tanda peresmian dan dukungan fasilitas bagi prajurit. Selain peninjauan gedung, usai peninjauan Gubernur menghadiri rapat pimpinan Kodam 5 Brawijaya tahun 2026 serta menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang digelar di Balai Prajurit Surabaya. Dalam forum ini, Khofifah menegaskan sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program nasional. Program tersebut meliputi penanganan rumah tidak layak huni atau rutilahu, program ketahanan pangan, serta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ini salah satu contoh betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara Forkopimda di Jawa Timur, terutama ini antara Pemprov dan Kodam 5 Brawijaya. Kami menyampaikan terima kasih bahwa Pemdam dan tim memberikan support yang luar biasa, apakah itu pada konstelasi keamanan Kamtipmas yang ada di Jawa Timur, ataukah pada suksesnya berbagai program-program strategis nasional. Sementara itu, Kodam 5 Brawijaya menyambut positif dukungan pemerintah provinsi sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah. Dan alhamdulillah hari ini salah satu pembicara atau tamu kehormatan kami adalah Ibu Gubernur. Beliau tadi menyempatkan waktu juga untuk meninjau beberapa sarana prasarana yang bisa kita perbaiki, kita lakukan renovasi berkat bantuan juga dari Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya beliau juga berkenan memberikan arahan-arahan kepada kami untuk kita jadikan pedoman dalam rangka mensosialisasikan program-program untuk pemerintah pusat termasuk di wilayah Jawa Timur. Melalui peninjauan fasilitas dan penyerahan hibah ini, diharapkan kolaborasi antara Pemprov Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya semakin solid dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Berbuka puasa dengan roti naan khas Pakistan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Bambang Haryo Soekartono meninjau kesiapan angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara itu, PT Pelayaran Indonesia Pelni juga telah melakukan pengecekan kondisi kapal dan penambahan alat keselamatan.
Menjelang angkutan lebaran yang dimulai tanggal 13 hingga 30 Maret, khususnya angkutan laut, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung kesiapan angkutan laut Lebaran 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam kunjungannya, ia menyebut kesiapan pelabuhan menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran angkutan lebaran mulai dari kapasitas dermaga, kapal, hingga daya tampung penumpang dan kendaraan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan aspek keselamatan di luar area pelabuhan dan kapal, khususnya pada jalur pelayaran padat di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, KSOP Tanjung Perak Surabaya sudah berkoordinasi dengan operator untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Persiapan itu dimulai dari kapalnya dulu, kapal dan pelabuhan. Pelabuhan sudah menyiapkan namanya ISPS Code, ya, Safety and Security Port, ya. Itu sudah dilaksanakan dengan baik. Terus untuk kapal juga begitu, sudah melakukan yang namanya SM Code, International Safety Management Code, ya, yang dimana ini diratifikasi terus, ya, sesuai dengan IMO, ya, SOLAS, ya, Safety of Life at Sea, dan semuanya mengandung unsur keselamatan internasional yang diadop untuk dalam negeri kita. Sementara itu, PT Pelayaran Indonesia Pelni memprediksi ada 34.000 hingga 39.000 penumpang mudik melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dari berbagai kota di Indonesia Tengah dan Timur dan terbanyak dari Balikpapan. Ada 13 kapal Pelni akan singgah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Secara nasional, untuk Surabaya sendiri diprediksi sebagai pelabuhan kedatangan terpadat. Pelabuhan diprediksi sekitar nanti itu yang datang di Surabaya itu secara nasional sekitar 34 ribuan. Prediksi kita nanti yang datang yang turun di Surabaya. 50% dari 30.000 itu nanti kita prediksi kebanyakan dari rute Balikpapan tujuan Surabaya. Menyambut angkutan lebaran tahun 2026 ini, PT Pelni telah melakukan pengecekan kondisi kapal dan penambahan alat keselamatan. PT Pelni telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 1 kapal perintis. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Makanan khas Timur Tengah atau Asia Barat biasanya digemari warga Surabaya untuk menu berbuka puasa. Salah satunya roti nan, makanan khas Pakistan yang dipanggang di dalam tungku perapian yang terbuat dari tanah liat. Sebuah rumah makan di Jalan Ikan Mujair, Perak, Surabaya memiliki menu andalan khas Timur Tengah dan Asia Barat. Salah satunya adalah roti naan, roti pipih yang terbuat dari tepung terigu atau tepung gandum dari Pakistan. Roti naan disajikan dengan beragam varian untuk dinikmati, seperti rasa original, keju, mentega, rasa bawang keju dan rasa bawang mentega, kismis, serta karamel. Yang menarik pembuatan roti naan di sini menggunakan tandoori, tungku perapian tradisional dari Pakistan yang terbuat dari tanah liat. Di dalam tandoori, roti naan dipanggang dengan diletakkan di dinding-dinding tandoori selama sekitar 2 menit. Masakan ini daripada Pakistan, saya asli dari Pakistan, tapi ini bukan sekadar Pakistan saja, lebih luas daripada Pakistan, India, Afghanistan, Uzbekistan, Turki, sampai Rusia apa semua itu kan. Makanya kita letak di sini tandoori Mughal food, Mughal corner, Mughal food. Jadi Mughal itu kan nama kerajaan. Terus kalau ini pakai tepung gandum dan masakan ini tanpa santan aja, dan pakai rempah-rempah yang asli kita giling sendiri. Ya, segi kesehatan tuh. Ya. Biasanya roti naan disajikan dengan kuah yang kaya akan rempah-rempah dan berbahan dasar daging kambing atau sapi. Gurihnya roti naan bersatu dengan aroma rempah-rempah yang kuat, sehingga siapapun yang mencoba terasa nikmat. Tadi udah ngerasain roti naan, rasanya gimana, Bu? Ya, ini kebetulan yang cheese, jadi dia roti terus empuk ya.
Karena kan resepnya itu ditungku gitu ya, jadi rasanya itu barbeque-nya tuh kerasa gitu, enak kok. Satu roti naan dipatok mulai dari harga Rp12.000 hingga Rp20.000. Bagaimana? Anda tertarik mencoba untuk menu berbuka puasa bersama kerabat atau keluarga? Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, bulan Ramadan menjadi berkah bagi produsen kolang-kaling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain permintaan meningkat, harga kolang-kaling pada momentum Ramadan ini juga naik dibanding sebelumnya. Produsen kolang-kaling di Dusun Pucang Sawit, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ketiban berkah di bulan Ramadan tahun ini. Permintaan biji kolang-kaling sebagai bahan pelengkap minuman meningkat jika dibandingkan hari biasa sebelum bulan Ramadan. Dalam sekali produksi, pengrajin kolang-kaling mampu memproduksi 3 kuintal buah kolang-kaling. Pada Ramadan ini, produsen menjual kolang-kaling Rp14.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya, dari harga Rp9.000 per kilogram. Permintaannya meningkat ya? Meningkat nih. Kalau dibandingkan hari biasa? Lebih baik hari Ramadan ini. Lebih banyak Pak ya? Ya, bulan Ramadan. Kalau harganya gimana? Harganya kalau bulan biasa bukan Ramadan itu 10.000, 9.000. Kalau sekarang 14.000. Ada kenaikan Pak? Iya, kenaikan. Keuntungan petani. Kalau ini permintaan dari mana aja sih? Apanya? Permintaan dari mana aja? Dari pengepul. Pengepul di Madiun sini atau? Di Madiun, di Pakutan, di Segulung. Gitu. Pak, ini kalau dalam sekali produksi sampai berapa Pak? Kemarin mendapat 3 kintal. Di pasaran, per kilogram kolang-kaling mencapai Rp20.000 per kilogram. Biji kolang-kaling menjadi salah satu bahan yang dicari saat bulan Ramadan. Biasanya untuk pelengkap minuman seperti es campur, es buah, hingga minuman kolak dan dibuat manisan. Kalau jualan sekitar 20.000. Kalau diambil pedagang mau diajar lagi ya di harga 18 bisa. Sedikit-sedikit. Kalau kolang-kaling ini biasanya untuk campuran apa? Es buah, ya kolak. Campur. Bisa buat manisan bisa. Oh gitu. Tapi memang tiap hari laris ya ini. Habis berapa? Enggak mesti Mas. Tergantung pembelinya. Kadang ya menyampai 5 kilo. Untuk memenuhi permintaan, produsen mencari buah aren untuk kolang-kaling hingga keluar daerah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, untuk menjaga stok darah agar aman selama bulan Ramadan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar donor darah mobile ke pelosok desa. Pendonor mendapat minyak goreng gratis sebagai bentuk apresiasi. Bulan Ramadan tak menjadi halangan bagi masyarakat untuk melakukan donor darah. Salah satunya kegiatan donor darah di kantor Desa Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kegiatan donor darah jemput bola yang digelar seusai sholat tarawih ini dilakukan Palang Merah Indonesia, Kabupaten Madiun, sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah di bulan Ramadan. Untuk menarik minat pendonor sekaligus bentuk apresiasi, Palang Merah Indonesia menyediakan 1 liter minyak goreng gratis bagi warga yang selesai mendonorkan darah. Ini tadi ikut donor darah? Ya. Ini sudah rutin atau gimana? Ketiga kali. Udah ketiga kali ini. Pelaksanaan di kantor PNI atau di sini? Di sini. Ini ada ribet apa? Minyak goreng. Biasanya kan ini aja, sekarang dapat minyak goreng. Palang Merah Indonesia Madiun mencatat stok darah di Kabupaten Madiun cenderung aman dan terjaga. Jumlah stok darah masih di angka 350 lebih kantong beragam golongan, dengan dominasi terbanyak pada golongan darah tipe B. Alhamdulillah antusiasnya cukup bagus dan dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi setiap hari kita jemput bola ada 2 desa sampai 3 desa. Jadi modalnya kita kunjungan ke desa-desa sehingga
masyarakat yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini juga tidak terganggu berdampingan dengan pelaksanaan tarawih sebetulnya. Untuk menarik antusias warga. Ya, ini sebagai motivasi kita juga sehingga dalam rangka pelaksanaan donor darah di bulan Ramadan ini sampai nanti di akhir Idul Fitri kita sampaikan ada sembako. Jadi sembako itu sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kita, ada kepedulian dari masyarakat juga Kabupaten Madiun. Permintaan darah di PMI Kabupaten Madiun selama Ramadan terbilang masih stabil dan tidak ada lonjakan. Dengan donor berhadiah minyak goreng ini, PMI Kabupaten Madiun optimis dapat memenuhi kebutuhan darah selama Ramadan hingga momen perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kevin Dix, pemain Asia tersubur di Bundesliga. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Pagi. Bek kanan skuad Garuda Kevin Dix menunjukkan tajinya di Bundesliga Jerman. Menjadi pemain pertama yang bermain di negeri Panzer, laki-laki keturunan Ambon kini bertengger sebagai pemain Asia cetak gol terbanyak setidaknya hingga Spieltag 24. Kevin Dix menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Bundesliga Jerman. Hijrah dari tim asal Denmark, FC Copenhagen 1 Juli tahun lalu, Kevin Dix langsung menjadi pilihan utama Borussia Mönchengladbach. Tak butuh waktu lama bagi sang bek kanan skuad Garuda untuk beradaptasi dengan kultur sepak bola negeri para penyair dan pemikir. Usaha, dedikasi, dan kerja kerasnya membuat laki-laki 29 tahun dipercaya menjadi skuad utama di Vogelen. Berposisi asli sebagai pemain bertahan, talenta keturunan Ambon kerap kali membantu serangan Borussia Mönchengladbach. Tak hanya piawai mengobrak-abrik barisan pertahanan lawan, ia adalah sang eksekutor mematikan di titik 12 pas. Bengis dalam melakukan eksekusi penalti menjadikan Dix sebagai algojo utama Mönchengladbach. Atas ketajamannya, Kevin Dix menjadi salah satu pemain Asia paling subur di kompetisi kasta tertinggi Jerman. Hingga Spieltag 24 Bundesliga, Kevin Dix menjadi pemain dari benua kuning yang tampil tajam. Dix sudah membukukan 4 gol. Ia sejajar dengan talenta asal Jepang Ritsu Doan yang membela Eintracht Frankfurt. Namun bedanya, Doan memanglah sang penyerang sayap yang tugasnya menyerang dan mencipta gol. Jepang menjadi negara penghasil pemain tersebut dengan menyumbang 4 pemainnya dalam daftar. Sementara Korea Selatan menempatkan 3 pemain. Produsen Kolang Kaling ramai pesanan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, ratusan hektar tanaman padi di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur terserang hama kepinding tanah. Batang daun mengering, bulir padi rusak. Upaya penyemprotan dilakukan namun curah hujan tinggi penyebaran hama semakin pesat. Serangan hama kepinding tanah terjadi sejak 2 pekan terakhir di lahan pertanian di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Tanaman padi yang sudah berusia 70 hingga 80 hari memasuki masa panen menjadi kering. Dari akar, batang, dan daun menguning, bulir padi menjadi kosong tidak terisi. Hama ini menghisap cairan pelepah dan batang, menyebabkan tanaman kerdil, daun menguning, kering, berpotensi mematikan tanaman karena serangga berwarna hitam ini menyerang dari masa pembibitan hingga dewasa dan bersembunyi di pangkal batang. Antisipasi penyebaran dengan penyemprotan insektisida, tetapi curah hujan yang tinggi membuat perkembangan hama ini semakin pesat. Terserang penyakitnya, kalau dari gejala dan tingkat kerusakannya ini dari hasil analisis dan pemeriksaan
itu kena penyakit kepinding tanah sama pereng. Juga ada jamur apa itu bakteri. Dampaknya ke padi? Dampaknya ke padi bisa busuk atau gagal panen, kering. Mati ya? Iya, jadi mulai dari awalnya itu kuning, terus kering, terus mati. Selain terserang hama kepinding tanah, tanaman padi juga terserang hama wereng dan tikus yang sesuai data kelompok tani mencapai kurang lebih 100 hektar luasan persawahan. Dampaknya ya gagal panen dah. Rata-rata usia berapa ini Pak? Sudah usia 70 sampai 80. Artinya udah masuki masa panen? Sudah menghadapi panen sudah. Untuk di wilayah Desa Jubung sendiri ada berapa luasan? Luas lahan sawahnya di Jubung itu ada 230 hektaran. Kira-kira yang terserang itu ada 100 hektar lah. Itu kenapa faktornya Pak? Ya itu hama itu tadi. Hama itu karena faktor cuaca lah. Di tengah naiknya harga gabah, petani dipastikan gagal panen dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Diketahui untuk 1 hektar tanaman padi membutuhkan biaya operasional dari masa tanam hingga panen sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau Wisma Gayatri sekaligus menyerahkan dana hibah kepada Kodam 5 Brawijaya. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemprov terhadap prajurit dan pembangunan wilayah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan Wisma Gayatri yang difungsikan sebagai mes prajurit Kodam 5 Brawijaya di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan kunci secara simbolis sebagai tanda peresmian dan dukungan fasilitas bagi prajurit. Selain peninjauan gedung, usai peninjauan Gubernur menghadiri rapat pimpinan Kodam 5 Brawijaya tahun 2026 serta menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang digelar di Balai Prajurit Surabaya. Dalam forum ini, Khofifah menegaskan sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program nasional. Program tersebut meliputi penanganan rumah tidak layak huni atau rutilahu, program ketahanan pangan, serta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Ini salah satu contoh betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi di antara Forkopimda di Jawa Timur, terutama ini antara Pemprov dan Kodam 5 Brawijaya. Kami menyampaikan terima kasih bahwa Pemdam dan tim memberikan support yang luar biasa, apakah itu pada konstelasi keamanan Kamtipmas yang ada di Jawa Timur, ataukah pada suksesnya berbagai program-program strategis nasional. Sementara itu, Kodam 5 Brawijaya menyambut positif dukungan pemerintah provinsi sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah. Dan alhamdulillah hari ini salah satu pembicara atau tamu kehormatan kami adalah Ibu Gubernur. Beliau tadi menyempatkan waktu juga untuk meninjau beberapa sarana prasarana yang bisa kita perbaiki, kita lakukan renovasi berkat bantuan juga dari Bapak Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya beliau juga berkenan memberikan arahan-arahan kepada kami untuk kita jadikan pedoman dalam rangka mensukseskan program-program untuk pemerintah pusat termasuk di wilayah Jawa Timur. Melalui peninjauan fasilitas dan penyerahan hibah ini, diharapkan kolaborasi antara Pemprov Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya semakin solid dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan daerah. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Makanan khas Timur Tengah atau Asia Barat biasanya digemari warga Surabaya untuk menu berbuka puasa. Salah satunya roti naan, makanan khas Pakistan yang dipanggang di dalam tungku perapian yang terbuat dari tanah liat. Sebuah rumah makan di Jalan Ikan Mujair, Perak, Surabaya memiliki menu andalan khas Timur Tengah dan Asia Barat. Salah satunya adalah roti naan, roti pipih yang terbuat dari tepung terigu atau tepung gandum dari Pakistan. Roti naan disajikan dengan beragam varian untuk dinikmati, seperti rasa original, keju, mentega, rasa bawang keju dan rasa bawang mentega, kismis, serta karamel. Yang menarik, pembuatan roti naan di sini menggunakan tandoori,
tungku perapian tradisional dari Pakistan yang terbuat dari tanah liat. Di dalam tandoori, roti naan dipanggang dengan diletakkan di dinding-dinding tandoori selama sekitar 2 menit. Masakan ini daripada Pakistan, saya asli dari Pakistan, tapi ini bukan sekadar Pakistan saja, lebih luas daripada Pakistan, India, Afghanistan, Uzbekistan, Turki, sampai Rusia apa semua itu kan. Makanya kita letak di sini tandoori Mughal food, Mughal corner, Mughal food. Jadi Mughal itu kan nama kerajaan. Terus kalau ini pakai tepung mayor dan masakan ini tanpa santan aja dan pakai rempah-rempah yang asli kita giling sendiri. Ya, segi kesehatan tuh. Ya. Biasanya roti naan disajikan dengan kuah yang kaya akan rempah-rempah dan berbahan dasar daging kambing atau sapi. Gurihnya roti naan bersatu dengan aroma rempah-rempah yang kuat, sehingga siapapun yang mencoba terasa nikmat. Tadi udah ngerasain roti naan, rasanya gimana, Bu? Ya, ini gurih. Ini kebetulan yang cheese. Jadi dia gurih, terus empuk ya. Karena kan resepnya itu ditungku gitu ya. Jadi rasanya itu barbeque-nya tuh kerasa gitu. Enak. Kok gurih. Satu roti naan dipatok mulai dari harga Rp12.000 hingga Rp20.000. Bagaimana? Anda tertarik mencoba untuk menu berbuka puasa bersama kerabat atau keluarga? Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, bulan Ramadan menjadi berkah bagi produsen kolang-kaling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain permintaan meningkat, harga kolang-kaling pada momentum Ramadan ini juga naik dibanding sebelumnya. Produsen kolang-kaling di Dusun Pucang Sawit, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ketiban berkah di bulan Ramadan tahun ini. Permintaan biji kolang-kaling sebagai bahan pelengkap minuman meningkat jika dibandingkan hari biasa sebelum bulan Ramadan. Dalam sekali produksi, pengrajin kolang-kaling mampu memproduksi 3 kuintal buah kolang-kaling. Pada Ramadan ini, produsen menjual kolang-kaling Rp14.000 per kilogram. Naik dari harga sebelumnya dari harga Rp9.000 per kilogram. Permintaannya meningkat ya? Meningkat nih. Kalau dibandingkan hari biasa seperti apa? Lebih baik hari Ramadan ini. Lebih banyak Pak ya? Ya, bulan Ramadan. Kalau harganya gimana? Harganya kalau bulan biasa bukan Ramadan itu 10.000 9.000. Kalau sekarang 14.000. Ada kenaikan Pak? Iya, kenaikan. Keuntungan petani. Kalau ini permintaan dari mana aja sih? Apanya? Permintaan dari mana aja? Dari pengepul. Pengepul di Madiun sini? Atau? Di Madiun, di Pakutan, di Segulung. Oh gitu. Pak, ini kalau dalam sekali produksi sampai berapa Pak? Kemarin mendapat 3 kintal. Di pasaran, per kilogram kolang-kaling mencapai Rp20.000 per kilogram. Biji kolang-kaling menjadi salah satu bahan yang dicari saat bulan Ramadan. Biasanya untuk pelengkap minuman seperti es campur, es buah, hingga minuman kolak dan dibuat manisan. Kalau jualan sekitar 20.000. Kalau diambil pedagang mau diecer lagi ya di harga 18 bisa. Sedikit-sedikit. Kalau kolang-kaling ini biasanya untuk campuran apa? Es buah, ya kolak. Campur. Bisa buat manisan bisa. Oh gitu. Tapi memang tiap hari laris ya ini. Habis berapa? Enggak mesti Mas. Tergantung pembelinya. Kadang ya menyampai 5 kilo. Untuk memenuhi permintaan, produsen mencari buah aren untuk kolang-kaling hingga keluar daerah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kelezatan rujak cingur kacang mente akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, rujak cingur salah satu kuliner tradisional yang mampu bertahan sampai sekarang. Menu khas Jawa Timur ini bahkan menjadi menu favorit salah satu warung rujak cingur di Surabaya yang rasanya spesial dengan adanya bumbu kacang mente dan petis udang asli Madura.
Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah warung rujak cingur di Jalan Pasar Kembang, Surabaya. Warung ini ramai pengunjung. Mereka rela mengantre demi mendapatkan rujak cingur spesial kacang mete. Ya, di warung ini menjual rujak cingur khas Jawa Timur yang lezat, namun tak menggunakan kacang tanah seperti rujak cingur lainnya, melainkan diganti dengan kacang mente. Dalam sehari, warung rujak ini menyiapkan 4 kg kacang mente sebagai bumbunya. Selain itu juga menggunakan petis udang asli Madura serta pisang klutuk mentah sebagai racikannya. Campuran berbagai jenis racikan bumbu ini diulek atau dihaluskan pada cowek berukuran besar hingga bercampur merata. Rujak ini menggunakan cingur sapi atau daging kenyal di bagian muka hingga hidung sapi yang telah direbus selama 4 jam dengan rempah-rempah. Yang waktu kita makan itu langsung disambut sama kikilnya atau cingurnya yang kenyal, empuk dan nggak ada bau amisnya sama sekali. Terus di sini bumbu petisnya yang bold, gurih, terus kerasa banget dari khas rujak cingur di Jawa Timur. Potongan buahnya juga bener-bener bikin rame di mulut. Sayurnya, tahunya, tempenya juga buat rame di mulut kita. Dan yang luar biasa, rujak cingur ini pakai kacang mente. Warung ini bisa menjual 50 porsi rujak cingur kacang mente dalam sehari. Pakai kacang mente, terus petisnya itu pakai petis super udang dari Sidoarjo, sama pisang klutuk yang masih mentah. Mbak, sehari habis berapa kacang mente, Mbak? Sehari itu kacang mentenya habis 4 kilo. Terus rujaknya cingur kita itu pakai cingur asli. Cingur sapi asli ya? Cingur sapi asli. Ya. Mbak, untuk sehari berapa porsi yang terjual? 50 sampai 60 porsian di bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan ini banyak yang buka puasa di sini dengan rujak cingurnya? Banyak peminatnya rujak cingur kalau bulan puasa juga. Untuk bisa menikmati kelezatan rujak cingur kacang mente dengan isi dan bumbunya berlimpah, Anda perlu merogoh kocek Rp28.000 per porsi rujak. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.